Kita memuji Tuhan di hari Sabat yang indah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sambil bersalam-salaman. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yahweh. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Bapa sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita angkat pujian ini dari awal sambil bersalam-salaman. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yahweh. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Bapa sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saya undang Pak Gembala untuk menyalakan menorah. Panggilan sabat yang terambil dari Yesaya 58. Panggilan sabat yang terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jika karena sabat engkau membalikkan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan
Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Saya persilakan Bapak Gembala. Kadosh, kadosh, kadosh. Of Yahweh sebab melakal askepodo. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Semua Israel. We have to learn how to move. Kadosh, kadosh, kadosh. Abi Yahweh sebab melakal askepodo. Bapa kami berdiri di hadapan ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan Syabat-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih buat kehadiran Roh-Mu, malaikat-Mu, penyertaan-Mu bersama kami. Bapa, 6 hari kerja, banyak hal yang telah kami lakukan, kami rancang, kami pandang, dan kami ucapkan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh berkenan Kau ampuni kami Tuhan. Kuduskan dengan damar-Mu. Janganlah terhambat berkat-berkat-Mu Tuhan. Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Janganlah terhalang rancangan yang mulia atas hidup kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Bapa yang maha penyayang, yang maha pengampun, yang penuh rahmat, Tuhan berkenan Engkau memberkati umat-Mu yang datang hari ini. Baru ada Yahweh lain milik Kaulam, masih kisahnu bimis betab, Padam Yesus Hamasya Gadelula Yahweh Tiunurme Mas Mayedasamin
Barakat Yahweh bikul tamite ladi bibi amin. Eslimim Yahweh osis samaim fe'aret amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertebiskan ibadah yang demi namamu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan yang Ehad, Bismillah Yeshua Mashiach ya Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau bacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17 demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan duduk kembali dan saya undang para alia untuk maju ke depan. Ya. Pembacaan Halel dari kitab Mazmur 78 ayat 40 sampai dengan 55.
Demikianlah firman Tuhan. Betapa mereka tidak taat kepadanya di padang gurun, mendukakan dia di padang belantara. Bahkan mereka membelakangi dan mencobai Elohim dan menyakiti Yang Maha Kudus Israel. Mereka tidak mengingat kuasa-Nya pada waktu Dia menyelamatkan mereka dari musuh, yang telah mengadakan mukjizat-mukjizat-Nya di Mesir dan keajaiban-keajaiban-Nya di padang Zoan. Dia mengubah sungai-sungai mereka menjadi darah, dan mereka tidak dapat minum aliran-aliran sungainya. Dia mengirim lalat pikat melawan mereka, dan lalat-lalat itu melahap mereka juga katak, sehingga mengganggu mereka. Dia juga memberikan tanaman mereka pada belalang pelahap, dan hasil jerih payah mereka pada belalang. Dia memusnahkan kebun anggur mereka dengan hujan es, dan pohon ara mereka dengan hujan salju. Dia menyerahkan kawanan sapi mereka pada hujan es, dan kawanan domba mereka pada kilatan halilintar. Dia melepaskan panas murkanya, nyala api dan kegeraman dan kesesakan pada mereka dengan mengutus malaikat malapetaka. Dia meratakan jalan bagi murkanya. Dia tidak menahan jiwa mereka dari maut, tetapi menyerahkan nyawa mereka pada tulah. Dan dia menumpas semua anak sulung di Mesir, pangkal kekuatan di kemah-kemahan. Lalu dia menuntun umat-Nya sendiri seperti domba, dan dia menuntun mereka di padang gurun seperti kawanan ternak. Dan dia menuntun mereka dengan aman, dan mereka tidak takut, tetapi laut menenggelamkan musuh mereka. Dan dia membawa mereka sampai ke perbatasan tempat kudus-Nya. Gunung ini hasil karya tangan kanannya. Dan dia menghalau bangsa-bangsa di depan mereka, dan dengan sebuah garis dia menetapkan bagi mereka suatu milik pusaka. Dan dia menempatkan suku-suku Israel tinggal di dalam tenda-tenda mereka. Amin. Pembacaan Torah diambil dari kitab Bilangan 4 ayat 21 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Kewajiban keturunan Gerson. Dan Bapa Yahwe berfirman kepada Musa dengan mengatakan, ambillah sejumlah keturunan Gerson, yaitu menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga-keluarga mereka. Dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya, sampai yang berumur 50 tahun, haruslah engkau membilang mereka, yaitu setiap orang yang masuk dalam barisan demi barisan untuk mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan. Inilah pelayanan kaum-kaum Gerson dalam hal melayani dan sebagai kewajiban. Mereka harus mengangkat tenda-tenda, tabernakel, dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung kulit lumba-lumba yang ada padanya di sebelah atasnya, dan tirai pintu kemah pertemuan. Dan layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling tabernakel, dan mezbah dan tali-talinya, dan semua perkakas untuk pelayanan mereka, dan semua yang dibuat untuk mereka, dan mereka harus mengerjakannya.
seluruh pelayanan keturunan Gerson dalam setiap kewajibannya dan dalam setiap pelayanannya adalah atas perintah Harun dan anak-anaknya. Dan engkau harus menentukan atas mereka tanggung jawab dari segala kewajibannya. Inilah pelayanan kaum-kaum keturunan Gerson dalam kemah pertemuan, dan tanggung jawab mereka berada di bawah petunjuk Itamar anak Imam Harun. Kewajiban keturunan Merari. Keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, haruslah engkau bilang mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya sampai yang berumur 50 tahun, haruslah engkau membilang mereka, yaitu setiap orang yang masuk dalam barisan untuk mengerjakan pelayanan kemah pertemuan. Dan inilah tugas kewajiban mereka untuk seluruh pelayan mereka di kemah pertemuan, papan-papan tabernakel serta kayu-kayu palangnya dan tiang-tiangnya serta alas-alas tumpuannya. Dan tiang-tiang pelataran sekelilingnya serta alas-alas tumpuannya, dan pasak-pasaknya serta tali-talinya dan semua perkakasnya serta perkenaan dengan seluruh pekerjaannya. Dan sesuai dengan nama-nama engkau harus membilang perkakas-perkakas tugas kewajiban mereka. Inilah pekerjaan kaum-kaum keturunan Merari sesuai dengan seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan dengan petunjuk Itamar anak Harun imam itu. Amin. Pembacaan Haftarah Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan pada waktu itu ada seseorang dari Zora, keturunan suku Dan, namanya Manoah. Istrinya seorang yang mandul dan belum pernah melahirkan. Dan malaikat Bapa Yahweh menampakkan diri kepada wanita itu dan berfirman kepadanya, memang engkau sekarang mandul dan belum pernah melahirkan, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun sekarang berhati-hatilah, janganlah engkau minum anggur ataupun minum minuman keras, dan jangan makan apapun yang najis. Sebab engkau sekarang hamil dan mengandung seorang anak laki-laki. Pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya, karena anak muda itu akan menjadi seorang nazir bagi Tuhan sejak dari kandungan, dan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian wanita itu datang dan berbicara kepada suaminya dengan mengatakan, seorang utusan Tuhan telah mendatangi aku, dan penampakannya seperti seorang malaikat Tuhan sangat menakutkan. Dan aku tidak menanyakan dari mana dia berasal, dan dia tidak memberitahukan namanya kepadaku. Dan dia berfirman kepadaku, lihatlah yang hamil, maka engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sekarang, hendaklah engkau tidak minum anggur atau minuman keras, juga hendaklah engkau tidak makan segala hal yang najis, karena anak muda itu akan menjadi nazir Tuhan sejak dari kandungan sampai hari kematiannya. Kemudian Manoah berdoa kepada Tuhan Yahweh dan berkata, mohon ya Tuhan, manusia ilahi yang telah engkau utus itu, biarlah sekarang ia datang lagi kepada kami, dan biarlah dia mengajari kami apa yang harus kami lakukan terhadap anak yang akan dilahirkan itu. Dan Tuhan mendengarkan doa Manoah, dan malaikat Tuhan datang lagi kepada wanita itu ketika dia sedang duduk-duduk di ladang, dan suaminya Manoah sedang tidak bersamanya. Kemudian wanita itu bergegas dan lari memberitahu suaminya, dan berkata kepadanya, dia telah menampakkan diri kepadaku, orang yang datang kepadaku waktu itu. Dan Manoah pun bangkit dan mengikuti istrinya dan menemui orang itu, lalu berkata kepadanya, apakah engkau orang yang telah berkata kepada wanita ini? Dan dia menjawab, akulah dia. Lalu berkatalah Manoah, sekarang perkataanmu harus terlaksana. Apakah yang akan menjadi ketentuan bagi anak muda itu dan pekerjaannya? Malaikat Tuhan Yahweh berfirman kepada Manoah, biarlah istrimu memperhatikan semua yang telah aku katakan kepadanya. Dia tidak boleh makan apapun yang berasal dari pohon anggur, dan dia tidak boleh minum anggur atau minuman keras.
dan dia tidak boleh makan makanan yang najis. Haruslah dia memerhatikan semua yang aku perintahkan kepadanya. Dan Manoah berkata kepada malaikat Tuhan Yahweh, kumohon biarlah aku menahanmu sebentar, dan biarlah aku menyiapkan bagimu seekor anak kambing. Dan malaikat Tuhan Yahweh berfirman kepada Manoah, jika kamu menahan aku tidak akan makan rotimu. Namun jika kamu menyiapkan persembahan bakaran, naikkanlah itu kepada Tuhan Yahweh. Sebab Manoah tidak tahu bahwa dia hanyalah malaikat Tuhan Yahweh. Lalu Manoah berkata kepada malaikat Tuhan Yahweh, siapakah namamu? Sebab apabila perkataanmu itu terlaksana, maka kami akan menghormatimu. Maka berkatalah malaikat Tuhan Yahweh kepadanya, mengapa engkau bertanya mengenai namaku ini? Padahal dialah yang ajaib. Kemudian Manoah mengambil seekor anak kambing dan persembahan sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan Yahweh di atas batu. Dan dibuatnyalah keajaiban sementara Manoah dan istrinya menatapnya. Dan terjadilah ketika api yang keluar dari mezbah itu naik ke langit, muncullah malaikat Tuhan Yahweh dari dalam nyala api mezbah itu. Dan Manoah dan istrinya melihat hal itu, dan mereka tersungkur dengan muka sampai ke tanah. Dan malaikat Tuhan Yahweh tidak pernah menampakkan diri lagi kepada Manoah ataupun kepada istrinya. Maka mengertilah Manoah bahwa dia adalah malaikat Tuhan Yahweh. Lalu Manoah berkata kepada istrinya, pastilah kita akan mati karena kita telah melihat Tuhan. Namun istrinya berkata kepadanya, jika Tuhan Yahweh bermaksud membunuh kita, dia tidak akan menerima persembahan bakaran kita dan persembahan sajian dari tangan kita. Tidak juga dinyatakannya kepada kita tentang semua itu, dan tidak juga dia membuat kita mendengar tentang semua hal ini. Dan wanita itu pun melahirkan seorang anak laki-laki, lalu diberinya nama Simson. Anak muda itu tumbuh besar dan Tuhan Yahweh memberkatinya. Lalu roh Tuhan Yahweh mulai menggerakkan dia di perkemahan Dan yang terletak antara Zora dan Estaol. Amin. Pembacaan Brit Kadasa diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Dan ketika kami tiba di Yerusalem, saudara-saudara menyambut kami dengan gembira. Dan hari yang berikutnya, Paulus bersama kami pergi mengunjungi Yakobus. Juga semua para tua-tua datang. Setelah menyalami mereka, dia menjelaskan satu persatu setiap hal yang telah Elohim perbuat di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Dan ketika mendengarnya, mereka memuliakan Tuhan. Mereka juga berkata kepadanya, hai saudara, engkau melihat berapa puluh ribu orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, dan mereka semua merupakan orang-orang yang giat akan Taurat. Namun mereka diberitahu tentang engkau bahwa engkau mengajari semua orang Yahudi di seluruh bangsa-bangsa lain dan penyangkalan terhadap Musa dengan mengatakan mereka jangan menyunat anak-anaknya ataupun hidup menurut adat istiadat. Jadi, apakah artinya ini? Selayaknya lah sejumlah orang berkumpul bersama karena mereka ingin mendengar bahwa engkau telah datang. Selanjutnya, ini lakukanlah apa yang kami katakan kepadamu. Ada 4 orang yang sedang bersumpah terhadap dirinya sendiri. Sambil membawa mereka ini, tahirkanlah dirimu bersama mereka dan tanggunglah biaya atas mereka supaya mereka dapat mencukur kepalanya, dan semua orang akan tahu bahwa apa yang mereka ceritakan tentang engkau adalah omong kosong. Sebaliknya engkau sendiri sedang berjalan sesuai aturan dan sedang memelihara Taurat. Namun mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, kami telah menulis surat dengan memutuskan bahwa mereka tidak lagi memelihara hal-hal semacam ini, kecuali mereka menjaga diri baik dari persembahan berhala maupun darah maupun binatang yang mati tercekik dan dari pencabulan. Paulus ditangkap. Kemudian pada hari yang berikutnya setelah membawa orang-orang itu untuk ditahirkan bersamanya, Paulus masuk ke dalam bait suci untuk mengumumkan penggenapan hari-hari penahirannya sampai saat persembahan yang dipersembahkan bagi tiap-tiap orang dari mereka masing-masing. Namun ketika 7 hari akan segera digenapi, pada waktu melihat ia di bait suci, orang-orang Yahudi dari Asia mengacaukan semua kerumunan orang itu.
dan mereka menjatuhkan tangan atasnya. Sambil berteriak, "Hai para lelaki, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang mengajari semua orang ini di mana-mana menentang bangsa dan Taurat dan tempat ini. Dan lebih lagi, dia pun membawa masuk orang-orang Yunani ke dalam bait suci dan mencemarkan tempat kudus ini. Sebab sebelumnya mereka telah melihat Trofimus, orang Efesus itu, di dalam kota bersamanya, yang mereka sangkal bahwa Paulus telah membawanya masuk ke dalam bait suci. Seluruh kota itu pun menjadi gempar dan terjadilah suatu gebrakan massa, dan setelah menangkap Paulus, mereka menyeretnya keluar bait suci. Dan seketika itu juga pintu-pintu ditutup. Namun, sementara berusaha untuk membunuhnya, datanglah laporan kepada perwira pasukan itu bahwa seluruh Yerusalem telah menjadi kacau, yang dengan segera seraya membawa para prajurit dan para perwira bawahannya, dia berlari turun ke arah mereka, dan ketika melihat perwira dan para prajurit itu, mereka pun berhenti memukuli Paulus. Amin. Kudus, kudus, kudus Yahweh Sebaot Belokaras Kibul. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, para ahli-Mu yang mengasihi Engkau, para ahli yang menghormati Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi dan mengasihinya. Kami diberkati melalui dakwah kebenaran yang kami dengar ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini berada, izinkan melihat pertolongan perbuatan yang ajaib. Biar Roh Kudus terus menuntun mereka, untuk mereka melihat kemuliaan dan keajaiban dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bismillah Masyadun Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa yang maha mulia. Amin. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian yang layak dipuji, disembah. Alam semesta
besar Bapa Yahweh yang maha mulia. Ajaib dan mulialah nama-Mu Tuhan, tinggikanlah nama-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bisa memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin, haleluya. Di hari Sabat yang indah ini kita mau angkat. Oh ya, saya undang adik-adik sekolah Sabat untuk maju ke depan, didampingi oleh kakak sekolah Sabatnya. Boleh bawa panji-panjinya. Kita angkat pujian, masuk gerbangnya, bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Bapa baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita angkat pujian dari awal, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Bapa baik, sebab Yahweh baik, sebab Yahweh baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Bapa Yahweh baik, sebab Bapa baik, sebab Yahweh baik, sebab Yahweh baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Bapa baik, anugerahnya, sebab Bapa baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Bapa baik, sebab Bapa baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, sebab Bapa Yahweh baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat pujian yang selanjutnya. Tak terlukiskan. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah
bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Bapa yang bertata dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian selanjutnya. Serukan namanya. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yahweh nama di atas segala nama. Kita angkat pujian dari awal. Bapakku, Bapakku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, perkasa mulia. Yahweh nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yahweh nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yahweh nama di atas segala nama. Yahweh nama. Yahweh nama di atas segala nama. Yahweh nama. Yahweh nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yahweh. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah sahabat tetap yang masih bersama orang tuanya, saya undang untuk maju ke depan adik-adik.
anak-anak. Bapa, Engkau melihat orang tua yang bergantung bersandar kepadamu. Engkau melihat hati mereka yang percaya hanya Engkau Bapa, yang sanggup membawa masa depan ke anak-anak ini Tuhan. Engkau titipkan kepada mereka dan dibawa kembali ke bait-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan, gurapi anak-anak ini, memberkati pertumbuhan mereka. Kau bukan berikan roh-Mu yang kudus, roh hikmat, sehingga dalam pertumbuhan mereka, mulai dari kanak-kanak sampai mereka akhir balik akan menyukakan-Mu, akan menyukakan hati manusia, seturut dengan Torah-Mu, pengajaran. Bapa, materaikan nama-Mu pada minyak urapan ini. Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah mereka. Engkau yang berkata nama-Mu biar ada pada dahi kami, dahi keturunan kami, anak cucu kami ya Bapa. Tuhan, Hamba akan lakukan perintah-Mu Bapa. Kuduskan kami semua. Anak-anak sekali sahabat ini, dengan dabar-Mu, dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Masya, terpercik atas kami semua. Demi nama Bapa Yahweh yang bakal lakukan perintah-Mu. Haleluya. Amin. Sebentar. Ya, berdiri. Bapa Yahweh, Engkau menjamah mereka. Tuhan, turun berkat-Mu atas putra-putri Sion. Yesim ka Yahweh ke Ephraim, weki manase. Yesim ak Yahweh ke Sararib Garahe Welia. Lebih nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan, Engkau meteraikan nama-Mu. Haleluya.